Cam. Oke. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Para pemirsa Dumai Vision yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita rahmat dan nikmat, memberikan kita hidayah, memberikan kita ma'unah, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas di dunia ini. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan arwah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Dumai Vision yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang amat terbatas ini kita akan beri judul tausiah kita, efektivitas waktu bagi seorang muslim. Satu di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah waktu. Waktu ini adalah sesuatu yang amat besar, amat bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Semua aktivitas yang kita kerjakan semuanya berada di atas perjalanan demi perjalanan waktu, dari ke hari ke hari, dari bulan, dari minggu ke minggu, sampai dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Begitulah perjalanan waktu dalam kehidupan kita ini. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal-lail wan-nahar wal-fajr wad-duha wasyamsu, termasuk di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini menandakan bahwa begitu pentingnya waktu dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, seseorang bertanya, wahai bapak, berapa uang bapak sekarang? 10 juta. Anak bapak berapa? 1 orang. Umur bapak berapa? 10 tahun. Kemudian orang ini jadi bingung, kemudian bertanya lagi, sepengetahuan aku uang bapak bukan 10 juta, tapi bermiliar-miliar. Anak bapak bukan 1, tapi 10 orang. Kemudian umur bapak bukan 10, tapi 70 tahun. Kenapa bapak katakan begitu? Dia jawab, sang bapak ini, aku bilang uang 10 juta karena
10 juta inilah yang baru aku pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain belum. Kemudian anak 10 aku bilang 1 karena yang 1 inilah anak yang sesuai dengan amanah Allah menjadi anak yang soleh. Kemudian umur yang 10 tahun ini barulah 10 tahun ini aku bisa memanfaatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah artinya sebuah perjalanan kehidupan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perjalanan kehidupan ini akan terus berputar ketika ibarat matahari yang terbit di timur, kemudian dia akan terbenam di ufuk barat sana. Maka inilah pesan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis. Orang-orang yang beriman kemudian dia berakal. Orang-orang yang beriman kemudian dia punya akal cerdas. Waktu demi waktu ini akan dimanfaatkan kepada 4 hal. Pertama, waktu lil ibadati ilallah. Waktu di mana, di saat mana dia bisa melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Waktu di mana dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini dia manfaatkan secara baik, secara ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah waktu untuk bermuhasabah. Ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun la yastawi ashabun nar ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah akan mengkhabarkan apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah waktu litafakkur fi khalqillah. Waktu di mana kita berfikir ciptaan Allah. Para pemirsa yang budiman, maka inilah alam adalah lahan kita berfikir, merenungkan segala ciptaan Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang terakhir kata Nabi adalah al-waqtu lid dunya bil akli wasyarbi. Waktu kita untuk beraktivitas di dunia. Ternyata dunia ini adalah bahagian kecil dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya bagaimana kita sebagai hamba Allah menata waktu ini secara baik-baik. Bagaimana perjalanan kehidupan kita ini semuanya punya arti, punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berangkat dari niat yang ikhlas karena Allah. Apapun aktivitas, apapun kegiatan yang kita kerjakan, semuanya bernuansa ibadah kepada Allah. Seorang guru, seorang pengusaha, seorang pejabat, apapun jabatan yang kita pegang, apapun status kita, apapun aktivitas kita, selagi itu ridho dan diridhoi Allah, kita niat ikhlas karena Allah, insya Allah semuanya punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sebagai hamba Allah, marilah kita memanfaatkan perjalanan waktu kita ini. Perjalanan waktu adalah suatu hal yang pasti. Perjalanan kehidupan kita ini sudah ditata oleh Allah. Kita cuma hanya sekedar mengikuti perjalanan takdir. Orang yang cerdas, kata Nabi, bukan orang yang punya ilmu yang begitu banyak. Orang yang kaya, kata Nabi, bukan orang yang punya uang begitu banyak. Orang yang cerdas, orang yang kaya adalah orang yang mampu memanage waktu sebaik-baiknya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, marilah kita selalu memanfaatkan waktu dalam rangka takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.